Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Bima Aryadi Pratama. Saya dari kelas 11 IPA 9, absen 13. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi olahraga, yaitu materi tentang softball. Halo, sekarang saya akan menjelaskan materi softball. Pertama-tama pasti kalian bertanya-tanya, apa itu softball? Softball adalah permainan bola kecil yang dimana dimainkan secara beregu dan terdapat dua tim, yang dimana satu tim terdiri dari 9 orang pemain. Dalam permainan ini terdapat 7 inning, dan setiap tim harus dapat sebagai pemukul dan sebagai regu dari regu penjaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sejarah dari softball ini. Pertama kali softball ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1887 yang ditemukan oleh Dutch Hancock, yang dimana sekarang sudah berkembang pesat, yang banyak memiliki peminat dan banyak memiliki kompetisi internasional maupun nasional, yang dimana di internasional softball dinaungi oleh badan yang bernama International Softball Federation atau ISF, dan di Indonesia sendiri terdapat badan yang menaungi softball yang bernama Perbasi, yang memiliki kepanjangan Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe-tipe permainan softball yang terdapat 3, yaitu fast pitch softball, modified pitch softball, dan terakhir ada slow pitch softball. Dalam fast pitch softball, permainan ini diatur oleh peraturan yang dimana sekarang digunakan oleh pemain-pemain softball profesional, yang dimana pelempar harus melempar bola sekencang-kencangnya. Dan yang kedua ada modified pitch softball, yang dimana lebih melunakkan peraturan dari fast pitch softball, yang dimana pelempar boleh melempar di bawah kecepatan fast pitch softball dan di atas kecepatan dari slow pitch softball. Yang terakhir adalah slow pitch softball, yang dimana peraturan ini sangat lebih menguntungkan untuk orang-orang yang baru bermain dalam permainan ini, yang dimana pelempar dapat melempar bola terus-terusan hingga bola tersebut dapat dipukul oleh pemukul. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk lapangan softball, yang dimana bentuknya berbentuk bujur sangkar yang memiliki ukuran panjang setiap sisinya 16,67 meter dan jarak catcher ke tempat pelempar atau pitcher plate yaitu 18,4 meter, dan tempat berdirinya pelempar atau pitcher plate memiliki ukuran 60 x 15 cm. Inilah letak-letak pemain dari tim penjaga atau tim yang bertugas untuk menangkap bola dari pemukul. Yang pertama disebut dengan pitcher atau pelempar, yang kedua disebut dengan catcher atau penangkap, yang ketiga disebut dengan first base atau orang yang menjaga di base pertama, yang keempat disebut dengan second base atau orang yang berjaga di base kedua, yang kelima disebut dengan third base atau yang bertugas sebagai penjaga di base ketiga, dan yang berada di antara orang nomor 4 dan 5 atau berada di antara base kedua dan base ketiga atau disebut dengan shortstop, disebut dengan orang ke-6, dan orang ke-7 disebut dengan left field karena dia terletak di bagian kiri lapangan, dan orang ke-8 disebut dengan center field yang disebut karena dia terletak pada tengah-tengah lapangan, berada pada tengah lapangan. Yang ke-9 disebut dengan right field karena dia berada di sebelah kanan lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peralatan yang digunakan. Yang pertama alat pemukul atau bat, yang kedua disebut dengan bola, yang dimana bola dari softball ini berbeda dengan permainan lain yang berwarna hijau dan memiliki garis-garis merah. Selanjutnya glove yang digunakan regu penjaga untuk menangkap bola. Yang terakhir adalah body protector dan helmet yang dimana untuk menjaga pemain agar lebih aman untuk bermain. Selanjutnya ada teknik dasar ya. Yang pertama teknik dasar memegang bola, yang kedua teknik dasar melempar bola, yang ketiga teknik dasar menangkap bola, yang keempat teknik dasar memegang alat pemukul atau bat, yang kelima teknik dasar memukul bola, yang keenam teknik dasar berlari ke base, yang ketujuh teknik dasar meluncur atau sliding. Yang
pertama, teknik dasar memegang bola ada 3. Yang pertama, yaitu memegang bola dengan 4 jari. Ini dikhususkan untuk yang memiliki tangan yang kecil. Yang kedua adalah memegang bola dengan 3 jari, dapat dipegang oleh tangan yang memiliki ukuran sedang. Dan yang terakhir, memegang bola dengan 2 jari atau yang memiliki tangan yang besar. Yang ketiga, teknik dasar melempar bola ada 4, yaitu yang pertama teknik lemparan dengan ayunan atas, yang kedua teknik lemparan dengan ayunan samping, yang ketiga teknik lemparan dengan lajutan tangan, yang terakhir teknik lemparan bawah. Dan teknik-teknik ini sebagian digunakan oleh regu penjaga, karena regu penjaga bertugas untuk mematikan gerakan dari pemukul yang berhasil memukul bola. Selanjutnya, teknik dasar menangkap bola. Menangkap bola ada 3, yaitu teknik menangkap bola bergulir di tanah atau untuk menangkap bola yang menggelinding di bawah. Yang kedua, teknik dasar menangkap bola lambung atau teknik dasar yang bola terdapat dari atas. Dan terakhir, teknik menangkap bola lurus atau menangkap untuk catcher dari lemparan oleh seorang pitcher. Selanjutnya, teknik dasar memegang alat. Teknik dasar memegang alat pemukul atau bat. Yang pertama adalah pegangan bawah, yang kedua adalah pegangan tengah, yang ketiga adalah pegangan atas, dan selanjutnya teknik dasar memukul bola. Sebenarnya untuk teknik dasar ini lebih ke orangnya tersendiri, yaitu ia harus memiliki ketangkasan dan harus lebih fokus untuk memukul bola agar ia bisa memukul sekeras-kerasnya dan agar susah ditangkap oleh regu penjaga. Selanjutnya, teknik dasar berlari ke base ini digunakan untuk pemukul yang dimana pemukul harus berlari kencang untuk dapat bisa kembali ke tempat aman, yaitu terdapat setelah pada base 3. Yang keempat adalah yang ketujuh atau teknik meluncur atau sliding, di mana teknik ini digunakan seperti sebelumnya, itu untuk pemukul yang dimana terdapat 3 teknik. Yang pertama, teknik sliding lurus, yang dimana kaki digunakan untuk seperti menyelengkat dalam permainan sepak bola. Yang kedua, ada teknik dengan kepala atau tangan terlebih dahulu yang menjatuh. Teknik ini dimana menjatuhkan badan untuk dapat selamat di base pertama, kedua maupun ketiga. Untuk yang terakhir ada teknik mengait, seperti mengangkat tangan tapi kita setelah menjatuhkan badan. Sekian dari penjelasan tentang materi softball ini. Terima kasih.